Halo teman-teman, di sini saya akan bahas tentang keterbagian. Nah, langsung saja dari definisinya, bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B, atau ditulis seperti ini, A membagi habis B. Apabila ada suatu bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan K dikali A. Jika A tidak membagi habis B, maka ditulis A tidak habis membagi B. Tadi kan bentuknya A habis membagi B. Itu artinya B sama dengan ada bilangan bulat K dikalikan dengan A. Ini untuk contohnya 2 habis membagi 10. Yang artinya ada suatu bilangan bulat yaitu 5 yang dikalikan dengan 2 yang hasilnya akan sama dengan 10. Lalu 5 habis membagi 45, yang artinya ada suatu bilangan bulat yaitu 9 yang dikalikan dengan 5, hasilnya akan sama dengan 45. Lalu 6 habis membagi 18, yang artinya 18 ini akan sama dengan 3 dikali 6. Lalu untuk contoh yang tidak habis membaginya, di sini ada 9 tidak habis membagi 15 dan 2 tidak habis membagi 11 dan 3 tidak habis membagi 20. Kenapa tidak habis membagi? Karena di sini tidak ada nilai K, suatu bilangan bulat yang memenuhi K dikali A sama dengan B. Seperti bentuk yang di atas. Jadi tidak ada suatu bilangan bulat yang jika dikalikan dengan 9 itu hasilnya akan sama dengan 15. Selanjutnya teorema 2.1 yaitu sifat transitif. Bunyinya jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Nah, untuk buktinya, tadi bentuknya A habis membagi B itu sama dengan B, sama dengan ada suatu bilangan bulat, ini dimisalkan K, yang dikalikan A hasilnya sama dengan B. Sama seperti yang tadi, B habis membagi C itu sama dengan C, sama dengan, ini bilangan bulatnya dimisalkan M, dikalikan dengan B. Nah, kita substitusi ini, yaitu C sama dengan M dikalikan dengan B-nya ini kan sudah didapat yaitu K dikali A. Jadi M dikalikan dengan K dikali A. Nah, ini A-nya dikeluarkan. Jadi, jika M dikali dengan K akan menghasilkan suatu bilangan bulat lain yang di sini dimisalkan yaitu Z. Jadi C sama dengan Z dikali A. Atau bisa juga dikatakan dengan A habis membagi C. Untuk contohnya, jika 10 habis membagi 30 dan 30 habis membagi 90, maka 10 ini habis membagi 90. Nah, di sini benar karena 10 jika dikalikan suatu bilangan bulat yaitu 9, maka hasilnya akan sama dengan 90. Selanjutnya untuk teorema 2.2, apabila A habis membagi B, yaitu A membagi B, maka A membagi pada setiap kelipatan B, yaitu A membagi M dikalikan dengan B untuk setiap bilangan bulat M. Hal ini dinyatakan sebagai teorema berikut ini. Jika A habis membagi B, maka A habis membagi M dikalikan dengan B untuk setiap bilangan bulat M. Untuk contohnya, jika 7 habis membagi 14, maka 7 ini akan habis membagi kelipatan dari 14 tersebut. Bisa 2 dikali 14 ataupun 8 dikalikan 14. Ini misalnya 8 dikali 14 yaitu 7 habis membagi 112.
Lalu jika 4 habis membagi 32, maka 4 ini habis membagi kelipatan dari 32 tersebut. Misalkan 2 dikali 32, maka 4 habis membagi 64. Untuk teorema 2.3, apabila A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B ditambahkan dengan C, dan A habis membagi B dikurangi C, dan A habis membagi B dikalikan dengan C. Untuk buktinya, yang pertama, sama seperti yang tadi bentuknya, A habis membagi B itu artinya B sama dengan K dikali A, dan jika A habis membagi C, maka C sama dengan M dikalikan dengan A untuk setiap K dan M bilangan bulat. Nah, untuk B ditambahkan dengan C, kita substitusi, tadi B-nya sama dengan K dikali A dan C-nya M dikalikan dengan A. Ini kita tambahkan. Nah, jika kita faktorisasikan, maka K ditambahkan M dikalikan dengan A. Nah, K ditambah M ini bisa jadi suatu bilangan bulat lain yang dimisalkan dengan Z. Jadi, B plus C ini sama dengan Z dikalikan dengan A. Maka terbukti A habis membagi B ditambah dengan C. Nah, untuk B dikurangi dengan C sama seperti yang tadi disubstitusikan, lalu hasilnya juga akan sama. Maka ini juga terbukti bahwa A habis membagi B dikurangi C. Sama seperti yang tadi juga, untuk B dikali C disubstitusikan lalu difaktorisasikan, maka ini K dikali KMA-nya ini bisa jadi suatu bilangan bulat lain yang dimisalkan juga dengan Z. Maka terbukti A habis membagi B dikali C. Untuk teorema 2.3, contohnya apabila 6 habis membagi 24 dan 6 habis membagi 18, maka 6 habis membagi 24 ditambah 18, yaitu 6 habis membagi 42. Artinya 42 ini sama dengan ada suatu bilangan bulat lain, yaitu 7, yang dikalikan dengan 6, itu hasilnya akan sama dengan 42. Lalu 6 habis membagi 24 dikurangi 18, yang artinya 6 habis membagi 6. Ini bilangan bulat lainnya yaitu 1 di sini dapat. Terus 6 habis membagi 24 dikali 18, maka 6 habis membagi 432. Yang artinya ada suatu bilangan bulat lain yang jika dikalikan dengan 6 hasilnya 432. Bilangan bulat lain tersebut yaitu 72. Selanjutnya, untuk teorema 2.4, apabila A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi MB plus NC untuk setiap bilangan bulat M dan N. Untuk buktinya, di sini sama seperti yang tadi bentuknya, A habis membagi B, itu artinya B sama dengan, ini bilangan bulatnya yaitu K dikalikan dengan A, dan A habis membagi C, itu artinya C sama dengan suatu bilangan bulat lainnya dimisalkan P dikalikan dengan A. Nah, maka MB plus NC-nya yaitu M dikalikan dengan B-nya yaitu K dikali A, ditambah N dikalikan dengan C-nya yaitu P dikalikan dengan A, lalu dikeluarkan A-nya yaitu A dikalikan dengan MK plus NP. Nah, MK plus NP ini bisa jadi suatu bilangan bulat juga yang dimisalkan dengan Z, maka MB plus NC itu sama dengan A dikalikan dengan Z, maka terbukti A habis membagi MB dan NC. Ini contohnya, apabila 14 habis membagi 126 dan apabila 14 habis membagi 84, maka 14 juga habis membagi 504 ditambah 252, atau 14 habis membagi 756 untuk bilangan bulat yaitu M-nya sama dengan 4 dan N-nya sama dengan 3. Nah, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.